Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Fanar dan saya Samsudin dengan Stanbook 225790001. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Menjaga Daya Saing Ekspor di Tengah Pelemahan Rupiah Perspektif Keynesian. Baik, kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama itu adalah definisi perspektif Keynesian, yang kedua peran kebijakan fiskal, yang ketiga peran kebijakan moneter, yang keempat manfaat kebijakan fiskal, kelima manfaat kebijakan moneter. Kita masuk ke materi pertama, definisi perspektif Keynesian. Perspektif Keynesian adalah pandangan dalam ekonomi yang didasarkan pada teori-teori yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Perspektif ini menekankan pentingnya peran permintaan agregat dalam menentukan tingkat aktivitas ekonomi dan menyarankan bahwa pemerintah memiliki peran aktif dalam mengelola perekonomian untuk mencapai kestabilan dan pertumbuhan. Baik, ke materi kedua, peran kebijakan fiskal dalam menjaga daya saing ekspor di tengah pelemahan rupiah perspektif Keynesian. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu stimulasi permintaan agregat. Keynesian berpendapat bahwa permintaan agregat adalah kunci dalam menggerakkan perekonomian. Dalam situasi di mana nilai tukar rupiah melemah, kebijakan fiskal yang ekspansif atau seperti peningkatan belanja pemerintah atau pemotongan pajak dapat meningkatkan permintaan agregat domestik. Berikutnya subsidi ekspor dan insentif pajak. Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada industri ekspor atau intensif pajak untuk meningkatkan daya saing produk domestik di pasar internasional. Berikutnya investasi infrastruktur. Peningkatan belanja pemerintah pada infrastruktur dapat menekankan efisiensi logistik dan menurunkan biaya produksi bagi eksportir. Berikutnya pengurangan beban biaya produksi. Kebijakan fiskal yang mendukung pengurangan beban biaya produksi seperti pengurangan pajak untuk bahan baku atau insentif untuk teknologi yang lebih efisien dapat membantu dalam menjaga harga yang kompetitif di pasar internasional. Berikutnya menjaga kestabilan ekonomi. Kebijakan fiskal yang tepat dapat membantu kebijakan stabilitas ekonomi makro. Stabilitas ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, yang eksportir, misalnya menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Berikutnya program pelatihan dan pendidikan. Investasi dalam pelatihan dan pendidikan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja, yang ada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kualitas produk ekspor. Materi ketiga, peran kebijakan moneter dalam menjaga daya saing ekspor di tengah pelemahan rupiah perspektif Keynesian. Yang pertama itu penurunan suku bunga. Keynesian menekankan pentingnya permintaan agregat dalam perekonomian. Bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi domestik. Berikutnya intervensi pasar valuta asing. Bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dengan menjaga nilai tukar rupiah yang tidak terlalu berfluktuasi, eksportir dapat merencanakan dan mengelola risiko mereka dengan lebih baik. Berikutnya kebijakan dan likuiditas. Kebijakan dan likuiditas memberikan kemudahan akses terhadap kredit dan likuiditas kepada sektor-sektor yang berorientasi ekspor, dapat membantu perusahaan eksportir menghadapi tantangan dari pelemahan rupiah. Berikutnya pengendalian inflasi. Menjaga inflasi tetap rendah dan stabil adalah salah satu tujuan utama kebijakan moneter. Inflasi yang terkendali membantu menjaga biaya produksi tetap stabil, yang penting untuk daya saing produk ekspor. Berikutnya pengelolaan harapan. Bank sentral dapat menggunakan komunikasi dan panduan atau forward guidance untuk mempengaruhi ekspektasi pelaku pasar mengenai kebijakan moneter di masa depan. Berikutnya pengawasan dan regulasi perbankan. Memastikan sistem perbankan yang sehat dan stabil adalah penting untuk mendukung ekspor. Bank sentral dapat memperketat atau melonggarkan pengawasan dan regulasi perbankan untuk memastikan bahwa bank-bank dapat memberikan pinjaman kepada eksportir tanpa menimbulkan risiko sistemik. Materi keempat,
Manfaat kebijakan fiskal dalam menjaga daya saing ekspor di tengah pelemahan rupiah. Perspektif Keynesian. Yang pertama, stimulasi permintaan domestik. Kebijakan fiskal yang ekspansif seperti peningkatan belanja pemerintah atau pemotongan pajak dapat merangsang permintaan domestik. Meningkatnya permintaan ini dapat membantu mengurangi dampak negatif dari pelemahan nilai tukar terhadap perekonomian secara keseluruhan. Berikutnya, subsidi dan insentif. Untuk sektor ekspor, pemerintah dapat memberikan subsidi langsung kepada industri yang berorientasi ekspor atau menawarkan insentif pajak. Subsidi ini dapat membantu eksportir menurunkan biaya produksi dan menjaga harga produk tetap kompetitif di pasar internasional, meskipun terjadi pelemahan rupiah. Investasi dalam infrastruktur. Belanja pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara dapat meningkatkan efisiensi logistik dan mengurangi biaya transportasi bagi eksportir. Infrastruktur yang lebih baik dapat mempercepat pengiriman barang dan mengurangi biaya sehingga produk lebih kompetitif di pasar global. Pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan fiskal yang mengalokasikan dana untuk pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Berikutnya, dukungan untuk riset dan pengembangan atau biasa disingkat R&D. Peningkatan anggaran untuk R&D dapat mendorong inovasi dan peningkatan teknologi di sektor-sektor yang berorientasi ekspor. Inovasi ini dapat menghasilkan produk yang lebih canggih dan bernilai tambah tinggi yang lebih diminati pasar internasional. Berikutnya, pengelolaan defisit anggaran yang sehat. Meskipun kebijakan fiskal ekspansif seringkali berarti peningkatan defisit anggaran, pengelolaan yang bijak dan keberlanjutan dapat menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian. Berikutnya, program stabilisasi dan penyelamatan. Dalam situasi krisis, kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan strategis yang berorientasi ekspor dari kebangkrutan. Langkah ini memastikan bahwa industri-industri penting tetap beroperasi dan mampu bersaing di pasar global. Kita ke materi kelima. Peran kebijakan fiskal dalam menjaga daya saing ekspor di tengah pelemahan. Sini adalah stimulasi permintaan agregat. Keynesian berpendapat bahwa permintaan agregat adalah kunci dalam menggerakkan perekonomian. Dalam situasi ini di mana nilai tukar rupiah melemah, kebijakan fiskal yang ekspansif seperti peningkatan belanja pemerintah atau pemotongan pajak dapat meningkatkan permintaan agregat domestik. Berikutnya, subsidi. Berikutnya adalah subsidi dan insentif pajak. Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada industri ekspor atau insentif pajak untuk meningkatkan daya saing produk domestik di pasar internasional. Langkah ini dapat membantu eksportir menekankan biaya produksi dalam harga jual produk. Berikutnya, investasi infrastruktur. Peningkatan belanja pemerintah pada infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi logistik dan menurunkan biaya produksi bagi eksportir. Pengurangan beban biaya produksi. Kebijakan fiskal yang mendukung pengurangan beban biaya produksi seperti pengurangan pajak untuk bahan baku dan insentif untuk teknologi yang lebih efisien. Menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal yang tepat membantu menjaga stabilitas ekonomi makro. Stabilitas ini untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi eksportir. Program pelatihan dan pendidikan. Penurunan suku bunga Keynesian menekankan pentingnya permintaan agregat dalam perekonomian. Bank sentral menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi domestik. Suku bunga yang lebih rendah juga mengurangi biaya pinjaman bagi eksportir sehingga mereka dapat meningkatkan produksi daya saing. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.